Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Winners, kembali lagi di Teman Sahur. Oke nih, di episode kali ini kita ditemani teman sahur kita nih. Beliau ini adalah guru produktif TBSMI Pak, Ya. Teknik Kendaraan Motor. Nah, beliau bernama Bapak Otong. Boleh disapa Pak, Sobat Winnernya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Winner. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Winner, gimana kabarnya ya untuk bulan puasa hari ini? Semoga di bulan puasa yang penuh keberkahan ini kalian selalu bersemangat Ya. menjalani hari-harinya. Oke, bagaimana Pak sahur nih? Lancar nggak tadi? Alhamdulillah lancar, apalagi dengan menu yang biasa menjadi favorit Bapak. Apa tuh Pak favoritnya Bapak? Biasanya sih kalau favorit Bapak sih banyak ya. Ya. Cuman yang paling favorit dan paling simpel buat sahur itu biasanya ayam goreng selundreng. Oh ini kelas ini. Iya, penuh protein kan. Iya, buat Oke. menjalani hari-hari yang banyak cobaan ini. Oke Pak. Ngomong-ngomong di podcast kali ini kita mau bahas soal apa nih Pak? Untuk podcast hari ini ya, Bapak akan membahas atau punya tema yaitu tentang menjaga keutamaan bulan suci Ramadan. Oke, menjaga keutamaan bulan suci Ramadan nih Pak. Iya. Oke. Oke, sebelum lanjut ke materi ya, sebelumnya Bapak ada pertanyaan nih buat Dimas nih. Oke Pak, boleh. Biasanya nih, hal apa yang membuat Dimas menjadi terasa berat menjalankan ibadah puasa? Kalau menurut Dimas nih ya sekolah sih Pak. Ya, kok sekolah? Ya, karena gini Pak, kan pas awal Ramadan tuh Dimas dikasih libur seminggu nih Pak ya. Ya. Nah, dari kebiasaan tersebut Dimas tuh suka kalau udah sahur nih, subuh, nah udah itu Dimas tidur lagi Pak. Wah, Sampai bangun jam 10, 11 gitu. Nah, pas masuk jadi Dimas terasa berat sekolah itu gitu. kaget ya. Oke, kalau Bapak amati sih sebenarnya itu karena mungkin tubuh Dimas belum terbiasa ya. Iya, betul Pak. Tadinya zona nyaman, tidur sampai siang, sekarang harus disibukkan dengan rutinitas yang harus wajib Dimas jalani, yaitu berangkat Betul, sekolah. Sebenarnya sih gampang ya kalau pengen menjadi terasa enteng. Gimana tuh Pak? Ya caranya, salah satu caranya yaitu habis melaksanakan sahur itu subuh jangan tidur lagi. Iya, betul Pak ya. Ya, harusnya sih ya senam-senam dikit lah, atau mungkin dengerin ngaji lah, atau mungkin nonton TV lah. Diusahakan jangan tidur, karena kalau tidur ya Bapak juga udah pernah merasakan ketika bangunnya itu terasa berat, pusing, Betul Pak, betul. ini jadi malas. Iya. Berangkat ke sekolah pun ya akhirnya kan bawaannya ngantuk terus. Oke. Kalau Dimas nih waktu menjalankan ibadah puasa habis pulang sekolah biasanya apain aja yo? Kalau Dimas sih biasanya ya udah pulang sekolah itu kalau nggak tidur ya scroll HP gitu Pak, buka TikTok. Iya. Terus kalau sambil nunggu ngebuburit gitu Pak, sambil ngebuburit nunggu buka gitu. Ya. Gitu. Ngabuburitnya kemana? Kalau Dimas suka sama temen tuh motor-motoran ke Asbes gitu. Oh, nongkrong ya? Iya, nongkrong sama teman. Sama cewek sama cowok? Ya kadang sama cewek, kadang sama cowok gitu Pak. Oke, nah ini berkaitan ya, kenapa Bapak memberi pertanyaan seperti itu, karena berkaitan dengan tema yang akan Bapak bahas. Salah satunya yaitu tadi, bulan puasa itu kan bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya betul. Nah, kita harus berbangga diri ya sebagai umat muslim. Di bulan puasa ya untuk tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya dengan kondisi tubuh kita yang sehat, negara kita damai ya. Bayangkan coba saudara kita sesama umat muslim yang ada di Palestina. Iya. Mereka menjalani ibadah puasa dengan penuh ketegangan ya. Tantangannya Pak ya. Tantangan ya. Ya mau ibadah tarawih juga takut kena bom. Tapi mereka tetap teguh dengan pendirian keimanannya. Betul Pak. Nah sekarang di kita, apalagi generasi seperti kalian ya, Sobat Winners, jangan dicontoh nih. Kebanyakan itu sekarang euforia Ramadan itu sekarang udah menghilang. Artinya menghilang itu yang harus penuh dengan keberkahan, penuh dengan diisi dengan
ya ibadah untuk mendekatkan diri, berlomba-lomba mendapatkan pahala, tapi kenyataannya dari tahun ke tahun Bapak perhatikan semakin menurun. Ya, betul Pak. Ya, contohnya nih di musola aja, Ya. tempat tinggal Bapak ya. Zaman Bapak dulu masih Muda itu. ganteng-gantengnya ya dulu, masih istilahnya nongkrong sini nongkrong ke sana. Waktu bulan puasa ya istilahnya tahu lah ini waktunya Taraweh gitu, Pak. taraweh, Ya. beribadah, ya ibadah dulu. Ya, betul. Bahkan sampai penuh, meskipun ya suka diisi dengan suka bercanda lah. Iya. Tapi kan suasananya kan menjadi terasa enak, terasa nyaman. Betul ya. Identiknya kan kalau bulan puasa ya musola penuh, Betul. ya anak-anak rame, Iya. gitu kan, tadarusan, ya. Zaman dulu Bapak juga ada sama dulu gitu. Ya terus kalau habis taraweh kan nongkrong lah sambil nunggu buat obrol-obrol. Tahu Ya, kan obrol-obrol? Tahu Pak. Iya, kan biasanya kan itu obrol-obrol dimulai jam 1 kan, habis taraweh kan kadang-kadang ada yang tadarus kalau zaman Bapak ya. Ya, betul. Tadarus terus nongkrong-nongkrong main gitar atau mungkin apalah permainan. Nah, sekarang kan beda. Ya. Nah, itu yang membuat Bapak miris ya. Dari zaman ke zaman sekarang itu anak-anak muda pada takut entah gimana tuh ya. Masuk ke musola itu terasa berat kan Ya, gitu. betul. Padahal di musola itu ada AC-nya, ada Iya, kipasnya betul. ya. Coba. Betul. Enak kan ya semua zaman sebenarnya. sekarang. Iya Pak. Tapi entah kenapa yang itu merasa berat. Hmm. Ya. Terus lagi bukannya di rumah tapi mereka pada nongkrong. Nongkrongnya itu ya bukan nongkrong buat ngobrol atau gimana ya. Iya. Kebanyakan Bapak perhatikan kalau nongkrongnya itu main HP masing-masing. Betul. Ya, main game. Buat nunggu obrol-obrol berjalan tuh kan. Yang akhirnya kan secara tidak langsung itu merusak ke tubuh juga. Iya, betul. Udah siangnya berpuasa, siangnya malamnya itu bukannya istirahat, otak sarap, ya bukan sarap mata main game terus kan. Ditambah lagi otak juga kan terfokus juga ke HP terus. Iya, betul Pak. Nah, itu menjadi dampak juga untuk di masa depannya. Ketika masuk ke dunia kerja, mereka bekerja, ya tubuhnya menjadi menolak. Terbiasa dengan zona nyaman main HP sambil merokok ya, sambil minum minuman kemasan apa ya? Torpedo ya. Torpedo ya, Iya. Power App ya, Pak Power App. Ya, betul. sekarang harus Kurangi. disuguhkan dengan rutinitas kerja, akhirnya mereka nggak bisa bertahan. Iya. Nah, kembali lagi ke tema ya, itu terlalu jauh. Ya. Nah, terus siang harinya, siang harinya itu kan sekolah HP kan, Iya, betul Pak. TikTok kan, TikTok betul. apa IG. Kalau Dimas seringnya main TikTok sih Pak. Nah, kan kalau kita lihat scroll TikTok kan muncul ya konten-konten ya. Iya, betul. Apalagi cowok kan muncul konten-konten yang cewek-cewek nih pakaian seksi nari-nari. Aduh, dilihat dosa, nggak dilihat Sayang. ya. Barang bagus nih. Iya. Nah, secara tidak langsung tetap kelihatan. Ya. Itu kan bukannya istilahnya menurunkan atau mengurangi pahala-pahala ibadah puasa. Karena Bapak yakin untuk generasi seperti Dimas, apalagi umuran segini ya Sobat Minar, menahan lapar dari pagi sampai sore itu bukan hal yang sulit. Mudah ya Pak ya? Mudah Bapak yakin. Ya, Iya. cuma butuh prosesnya atau adaptasinya 1 mingguan lah. Perut terasa perih ya, pengen minum ya. Tapi udah kesananya pasti terbiasa. Iya. Yang sulitnya itu adalah menahan diri dari godaan. Godaan apa? Ya salah satunya adalah godaan untuk tidak melihat hal-hal yang dapat mengurangi Pahala puasa. Itu ya Sobat Minar. Tuh. Main HP boleh, asal jangan sampai lihat konten-konten atau mungkin video-video yang dapat mengurangi pahala Puasa. Karena Bapak yakin kan kalian udah dewasa lah bisa memilah dan memilih mana yang baik untuk ditonton ataupun tidak. Terus lanjut lagi kalau sore nih, Ya. sore hari ya jalan-jalan ya, cari alasannya buat cari tajil lah atau mungkin ngabuburit lah atau ngabuburit. Soal di Bapak tuh ada ngabuburit ya. Selain ngabuburit ya, kalau ngabuburit kan kebanyakan itu ketemu dengan banyak orang. Ya, apalagi kalau bawa cewek Iya. ya, bonceng pegang-pegangan akhirnya keluar nafsu. Iya, Ya betul. meskipun nggak disengaja tapi kan terbawa oleh suasana. Iya, Akhirnya betul. kan mengurangi nilai
puasa. Pahala puasa ya, Pak ya? Iya. Oke. Terus yang suka balapan liar nih, yang harusnya bulan Ramadan ini dapat pahala yang berlimpah, berlomba-lomba dalam kebaikan, ini malah pasang taruhan. Yang akhirnya motornya tuh kalah. Oh, kita main nih. Jadi ajang taruhan. Akhirnya bulan puasa itu bukannya dapat pahala, malah dapat bahaya. Iya, betul. Udah gitu ngamuk ke orang tua, oh, motor saya kalah, mau upgrade lagi. Nah, itu hal-hal yang mungkin harus dikurangi ketika di bulan suci Ramadan. Oke. Ya, itu. Jadi jangan sampai seharian penuh kita berpuasa dari subuh sampai sore, yang kita dapat cuma rasa lapar dan dahaga aja. Iya, betul. Pahalanya nggak ada. Betul. Oke, gitu. Oke, Pak. Dimas juga mau tanya nih, Pak. Kalau Bapak nih di bulan Ramadan, kegiatan yang rutinitasnya tuh apa sih, Pak? Rutinitasnya? Iya. Ya, paling nggak kalau hari-hari biasa ya berangkat sekolah ya. Pulang sekolah kemungkinan itu ya istirahat dulu, tidur lah. 1-2 jam sambil nunggu asar. Nah, kalau udah asar ya apa sukanya ya, kalau nggak, saya lagi punya objek, kita proyek ya, bukan proyek ya, bikin aquapes. Ya, jadi di rumah itu lagi proyek bikin aquapes, jadi nunggu sampai sore ya, lanjutin proyek itu. Atau mungkin ya kalau udah sorenya nyari makanan lah buat takjil pasar itu. Oke. Yang mungkin ya untuk yang terakhir nih, Pak, ada gak sih tips nih buat para sobat winners nih, khusus untuk Bapak gitu, kata-kata nih, Wani? Oke, untuk para sobat winners ya, mungkin ada sedikit tips, bukan tips ya, ini soal motivasi aja. Ya, motivasi maksudnya. Di bulan suci Ramadan ini jadikan ini sebagai ajang untuk berlomba-lomba mendapatkan pahala. Nah, sobat winner dengerin tuh. Lemah, letih, lesu itu udah pasti. Ya, pasti ya. Tapi gimana caranya kita menghadapi semua tantangan tersebut? Jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai tantangan bagi diri kalian untuk bisa melewatinya dengan penuh keberkahan. Iya. Ya. Jadi jadikan ajang tantangan ini buat diri kalian pribadi. Sanggup gak nih saya menjalaninya? Iya. Dengan sesuai syariatnya yang dijalankan, bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Ya, itu aja mungkin. Oke, terima kasih, Pak ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, mungkin sobat winner ya, dari episode ini cukup sekian. Kita lanjut di episode selanjutnya. Jangan lupa sahur bersama teman sahur kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.